Nah ini nih, kayaknya saya rapiin ya. Pak, jangan Pak, Pak. Jangan, Enggak, Pak. biar tambah rapi. Udah rapi. Pak. Biar saya rapiin mukanya ya. Pak, jangan Pak, jangan Ini, Pak. nunduk. Pak, ih, jangan Pak. Cing Abdel, ngapain? Ini, ada orang nunduk aja kayak minta dicukur. Lah, tahu dari mana coba dia minta dicukur? Itu nunduk kan kalau nunduk ya Pak, dicukur biasanya gitu ya. Nggak gitu Bang. Ah, Tuh. Orang dengan gangguan jiwa itu nggak harus langsung dipotong, ditanya dulu. Ditanya Oh, dulu. ditanya dulu. Iya. Ini belum apa-apa langsung cukur Ah, aja. Mas, namanya siapa? Dodo Pak, Alamatnya mana rumahnya? di Brebes Pak. nah udah cukur. Bukan. Berarti bukan ada gede. Oh, nggak dia bukan butuh. orang dengan gangguan jiwa. Oh kirain langsung dicukur kalau udah dijawab. Iya. Pengen banget cukur saya ini Pak. Sebenarnya Cing Abdel ini punya keahlian lain nyukur rambut, Pak Purnomo. Iya. Nah, tapi yang jelas adalah Mas Dodo ini berarti nggak usah dicukur. Oh, nggak usah dicukur ya. Tapi- ya berdiri lah. Kalau begitu jadi Ya udah, kalau ya begini berdiri, perasaan. Mas Dodo. Iya, Tapi iya. nanti pengen dicukur terus nih sama Cing Abdel. Iya. Nah, ngomong-ngomong Pak Purnomo ini adalah salah satu polisi yang sangat peduli dengan kemanusiaan karena sudah merawat ODGJ bersama istrinya, betul ya Siap. Pak Purnomo ya. Kita lihat dulu bagaimana liputannya. Banyak rumah sakit jiwa yang memberikan obat banyak, namun kebanyakan mereka ini sangat butuh kasih sayang, butuh disentuh hatinya. Mencari dan merawat orang dengan gangguan jiwa sudah menjadi cerita keseharian Ibda Purnomo di sela-sela tugasnya di Polres Lamongan, Jawa Timur. Di saat kebanyakan orang menghindari ODGJ, Purnomo justru sebaliknya. Dia mendekati, membersihkan, lalu membawa mereka ke rumah penampungan yang dia sediakan. Mau pergi? Demi merawat orang dengan gangguan jiwa, Ibda Purnomo dan istrinya, Lili Ika Wahyuni, membentuk yayasan dan membangun pondok pesantren rehabilitasi mental. Saat ini pasien yang kami rawat hampir 250 pasien, laki-laki dan perempuan. Namun untuk pasien yang sudah berhasil kami rawat sehat, yang berhasil kami rawat pulang, ketemu dengan keluarganya, mulai dari awal kami melakukan kegiatan sosial ini, hampir kurang lebih ribuan, Mbak. Pondok pesantren Yayasan Berkah Sinar Abadi bukan hanya menyediakan tempat tinggal dan makan, namun juga menyediakan obat-obatan. Para penghuni pesantren juga melakukan kegiatan bersama-sama untuk memupuk rasa saling percaya dan tanggung jawab. Kegiatan keagamaan juga diutamakan. Ibda Purnomo menyebut merawat orang dengan gangguan jiwa memberinya kebahagiaan. Kayaknya nggak ada dukanya, semuanya suka. Dukanya cuma di saat kami dengar mereka sakit, kami berusaha mencari keluarganya. Meskipun kami tahu keluarganya ada, namun keluarganya enggan datang, enggan membesuk, enggan datang untuk melihat keluarganya meskipun kondisinya sakit. Di saat mereka meninggal dunia, kami belum sempat tahu namanya, kami belum tahu alamatnya di mana, sehingga di saat pemakaman kami ganti namanya. Purnomo mulai merawat ODGJ sekitar 8 tahun silam, ketika hatinya tersentuh iba melihat ODGJ yang terlantar. Purnomo pun seterusnya rutin membawa ODGJ yang terlantar ke rumahnya hingga menimbulkan perselisihan dengan keluarganya. Kelahi, setiap hari kelahi. Berangkat, naik sepeda, pakai seragam rapi, pulang-pulang bawa orang dengan gangguan jiwa yang notabene lusuh, bau gitu. Bapak enak aja taruh di rumah, kembali kerja, saya yang di rumah merawat, membersihkannya, memberi makan dengan teriak-teriak, dengan buang air besar sembarangan. Setiap hari kelahi dengan masalah yang sama. Kapolres Lamongan Bobi Condro Putro mengapresiasi kegiatan Purnomo. Dia berharap kegiatan Purnomo bisa dirasakan positif oleh masyarakat. Pak Purnomo ini sebagai istilahnya role model lah bagi rekan-rekan yang lain, kita meneladani karena kami yakin di luar mungkin masih ada warga masyarakat Kabupaten Lamongan yang tidak
atau kurang puas dengan kinerja kami, setidaknya dengan aksi sosial yang dilakukan Ibda Purnomo ini bisa merubah respon negatif masyarakat ini menjadi positif terhadap kinerja Polres Lamongan. Keluarga dari pasien di Pondok Rehabilitasi Mental bersyukur atas perawatan yang disediakan oleh yayasan. Perawatannya itu alhamdulillah juga bagus ya. Pernah sepupu saya itu sakit dan kami karena jauh ya dari Klaten menuju Lamongan itu juga lumayan jauh. Alhamdulillah di sini tuh memang bertanggung jawab. Ada yang mengantarkan ke rumah sakit, ada yang menunggu sampai hasil labnya itu juga dikirimkan ke keluarga. Tak semua orang mampu dan bisa merawat pasien ODGJ. Kebaikan dan kesabaran Ibda Purnomo patut menjadi contoh inspirasi keikhlasan untuk membantu sesama manusia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan sudah bersama kami Ibda Purnomo dan Ibu Lili Ika Wahyuni. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu. Luar biasa tadi ya Cing, kita lihat videonya Pak Pur 7 tahun ya kurang lebih. Sudah peduli ODGJ, merawat, bahkan kenapa sih, apa yang menggerakkan? Untuk yang menggerakkan kami pertama kebetulan aja sih Mbak. Jadi pada saat kami berangkat dinas, Allah kasih kesempatan kami menemukan orang dengan gangguan jiwa, kondisi tanpa busana, perempuan yang pertama. Nah, jadi mungkin sudah terlalu lama di jalanan sehingga baju sama hitam banget. Dibawa ya. Ya akhirnya saya lepas ini, saya pakai baju kaos dalam ini. Saya lepas, saya kasih bajunya ke mbaknya biar nggak telanjang, mohon maaf. Akhirnya kami antar pulang. Istri kaget, loh kok pulang-pulang bawa perempuan. Nah itu. Terjadi perselisihan langsung. Iya, perang dunia. Perang dunia. Sampai sekarang ya Bu ya? Enggak. Oh udah enggak. Sampai sekarang. Panjang sampai 7 tahun. Iya. Akhirnya saya tinggal dinas. Di tengah jalan kami ketemu lagi. Laki-laki kondisi berdarah karena dipukul warga. Dianggap meresahkan. Karena memang jaraknya agak jauh, saya telepon anak saya, kemudian diantar baju, kemudian saya bawa pulang. Akhirnya keterusan, Mbak. Kenapa kok keterusan? Pada saat itu kami hanya memiliki media sosial Facebook pada saat itu. Jadi hanya dalam hitungan hari mesti ketemu keluarganya. Jadi ketagihan akhirnya kita. Orang dengan gangguan jiwa itu kan enggak pernah mandi, hidup di jalan, lusuh. Kalau kita sudah mandikan kan sudah bersih ya, muka, rambut sudah kita rapikan, itu kalau kita sudah post di medsos itu kan akhirnya keluarga tahu yang hilang bertahun-tahun. Akhirnya kan ada yang mengakui, oh iya itu keluarga saya, oh iya itu tetangga saya, oh iya itu saudara saya. Kalau dengan lusuh kan mereka tidak bisa mengenali, akhirnya dengan ketemu keluarganya, akhirnya itu ada kebanggaan sendirilah. Kebahagiaan juga sendiri ya Bu ya? Iya, yang 30 tahun enggak hilang gitu, terus akhirnya sampai ketemu. 30 tahun enggak ketemu? Iya. Oh, itu kalau Bang, itu kalau keluarganya memang mengakui. Namun ada memang keluarga yang sengaja enggak mengakui. Ya, jadi ada di tempat kami seorang bapak yang memiliki 5 anak. Semuanya pegawai negeri. Tidak ada yang mengakui. Kemarin tahu bahwa dia anaknya pegawai negeri itu kalau nggak ada yang mengakui gitu. Ya, jadi mohon izin Bang kami sampaikan bahwasannya di tempat kami ada yang sengaja dititipkan. Sampai saat ini kami merawat kurang lebih hampir 307 pasien yang belum ketemu keluarganya dan insya Allah kami akan rawat sampai seumur hidup. Per hari ini ada 98 orang. 98 orang itu sampai sekarang tidak sampai ada sekarang tidak diketahui keluarganya siapa. Dan itu Pak Pur menganggap ya sudah tanggung jawab yayasan saja dirawat. Ya, akan kami rawat seumur hidup. Pertama ini bukan keluarga. Betul. Yang kedua orang dengan gangguan jiwa butuh treatment khusus. Bagaimana Pak Purnomo dan Ibu menghadapi ini? Artinya kerjasama dengan siapa saja dan ada beban atau tidak Pak yang dirasakan? Pertama kami menemukan orang dengan gangguan jiwa di jalan ini kami bawa ke rumah sakit, Pak. Kami bawa ke rumah sakit. Namun ditolak dari rumah sakit jiwa dengan alasan tidak memiliki KTP. Kami sampaikan bahwasanya bagaimana punya KTP orang dengan gangguan jiwa. Nggak pakai baju juga, nggak pakai baju juga, Bang. Nah, akhirnya daripada kami kembalikan di jalan kasihan terlantar, akhirnya
kami masukkan di sebuah klinik swasta dengan berbayar pada saat itu. Nah, istri saya marah tuh. Sempat kami tembus 45 juta. Per bulan setiap untuk bulan. membayari Setiap bulan yayasan untuk itu, membayar orang dengan pasien gangguan jiwa itu. Berapa orang itu? Itu satu orang? Enggak, jadi satu orangnya itu 3 juta. Jadi itu lama Bang. Jadi akhirnya kami sepakat bahwasannya siapapun orang yang kami rawat maksimal hanya 3 bulan aja. Berganti Bang. Jadi istri marah, Mas uang segitu banyak mending dipakai bedak saya, bilang istri saya. Ya. Akhirnya lambat laun Allah ketemukan kita dengan dokter, dengan perawat, sehingga sekarang kita memiliki sebuah yayasan sendiri Bang. Dan alhamdulillah kami baru melek media sosial. Jadi kami punya channel YouTube bernama Purnomo Belajar Baik dengan komitmen berapapun hasil dari medsos itu kami gunakan untuk merawat yang mereka. Di X juga ada ya Pak, di Twitter juga ada. Siap. Itu Bapak memang bukan Siap. akun palsu, bukan? Itu. Bukan. Oh, official account berarti bener ya. Namanya Purnomo Belajar Baik. Belajar Baik. Iya. Jadi akhirnya yang jadi tulang punggung di yayasan saya karena Bapak kan dinas, terus kebanyakan kan di luar ya. Jadi yang ngambil keputusan semuanya, dari minumkan obat, kita ngambil dokter dari mana, jadwal dokter, makannya, ibadahnya. Akhirnya saya yang kelola semuanya. Bagaimana pasien itu dalam 24 jam ada kegiatan yang positif. Gitu. Karena ini kan tanggung jawab kehidupan orang, bukan cuma satu orang, tadi 307 orang bahas sekarang ya. Ini keluarga ada yang protes atau tidak, Ibu Bapak misalnya, kayak kok ada beban tambahan tanda kutip begitu, ada yang protes atau tidak, atau sudah bisa menerima? Awalnya sih pasti Pak, awalnya pasti protes awalnya. Jadi saya sama istri memang namun alhamdulillah Allah kasih cukup. Pada saat kita itu utang masih banyak, kita utang banyak. Namun alhamdulillah setiap kami menolong orang dengan gangguan jiwa, yakinlah bahwasanya mereka membawa rezeki masing-masing. Mereka membawa rezeki masing-masing. Jadi saat ini kami menggandeng dokter spesialis jiwa dari rumah sakit paling besar lah Bapak di kota kami untuk per 2 minggu visit ke yayasan. Setiap hari Senin kita ada ruhiyah untuk ibadah 24 jam ya, sholat 5 waktu kami datangkan Ustadz. Gitu. Jadi kami tata ibadahnya, kami tanamkan bahwa yang sakit itu karena Allah ya, sembuh ya karena Allah, sudah enggak usah kecil hati. Saya selalu tanamkan seperti itu pada mereka dan alhamdulillah mereka nurut semuanya. Satu kata seandainya apa, ayo mandi, ayo olahraga, waktunya makan. Nggak ada yang ya, karena tahu yang rawatnya selama ini siapa. Awalnya Bang, tetangga khawatir. Awalnya pada saat kami merawat orang dengan gangguan jiwa hanya 5 orang, kami cuma bisa merawat tanpa memberikan obat, tanpa apa. Jadi terapi nggak ada ya. Pada saat 5-5-nya ini nggak ketemu keluarganya, pada saat saya dinas, istri saya mungkin tidur, dia masuk ke rumah tetangga, akhirnya protes. Namun alhamdulillah sekarang tetangga sangat mensupport. Di saat tetangga ngelihat 300 pasien seluruhnya bisa berjalan bareng bergantian menuju tempat ibadah masjid. Setiap hari Jumat kan kita ajak sholat Jumat dan itu jalan kakinya cukup jauh. Berombongan gitu, berombongan ya, kayak saya kasih seragam gitu. Jadi setiap mau berangkat sholat saya gini kan, berangkat seandainya 200 gitu ya, berangkat 200 orang, pulang harus genap 200 orang. Kalau ada temennya yang mau lari, tolong ditarik ya, kalau ketemu orang baik. Kalau enggak ketemu orang baik, kalian jangan akan terlantar gitu. Bisa diberi instruksi? Iya gitu. Ya. Tapi ada iming-imingnya juga, nanti sampai di rumah ada es teh loh. Nanti sampai di rumah ada kue loh. Siapapun yang ikut sholat Jumat, siapapun yang ikut olahraga, berangkat 200, pulang harus 200. Begitu masuk rumah dikasih roti. Kami tanya mau minta apa, bakso, kita kasih bakso. Kita tanya, yang penting mereka happy. Kalau mereka happy, otomatis mereka ngikut.
Iya. Jadi waktu sholat Jumatnya itu ada juga pengawasnya yang ada Bang. Kalau nggak ada pengawasnya tapi hanya 5 atau 5 orang. Iya. Untuk 200. Lima berbanding 200 itu ya. Satu orang 40 tanggung jawab. Tapi kan dikasih seragam Bang. Jadi bajunya batik semua, kepalanya pelontos semua. Jadi kalau ada yang kabur, tetangga masih ngasih tahu, Pak pasiennya kabur gitu Bang. Terus saya memang enggak izinkan untuk pakai sandal. Jadi berangkat ke masjid enggak pakai sandal, pulang tidak boleh pakai sandal, takutnya ngambil sandal jamaah yang lain gitu agar tidak jadi. Tapi hal-hal detail itu ya Bu ya, karena kan perintahnya harus jelas ya. Itu memang harus saya sampaikan setiap hari Jumat. Saya ini sudah prepare lah, sudah untuk ngasih tahu bahwa harus seperti ini, pulang enggak boleh pakai sandal. Saya gitu kan, karena apa? Untuk menjaga kalian dari fitnah. Fitnah mencuri, karena kan ada sandal yang hilang di masjid jadi dikirain pasien kami. Lah itu yang itu rentan ya Bu ya. Rentan sekali walaupun hanya sandal, tapi kalau di desa itu kan luar biasa ya, sudah gitu loh. Itu Bu, yang kami tanyakan. Ibu pengatur kegiatan per harinya, per minggunya itu konsultasinya sama siapa ya Bu? Atau memang udah berjalan karena udah ada pengalamannya jadi tahu nih gini. Kita awalnya memang bingung Bang, awalnya memang kadang bingung, bahkan dokter pun bingung Bang sama kami. Bingung semua. Bingung. Jadi pada saat Bu dokter itu datang ke tempat kami, Pak ini 200-an pasien tanpa dipasung kok bisa. Jadi Bu dokter pada saat pertama kali datang itu minta tolong didampingi Bang. Takutnya nanti marah. Siap. Jadi awalnya begitu sih Bang. Jadi kalau boleh cerita, awalnya kami mendirikan yayasan ini legal Bang. Karena awalnya ini kami dititipin orang dengan gangguan jiwa, kondisi sakit, memang niatnya kita baik. Namun tidak semuanya niat baik itu hasilnya baik. Ada memang pasien meninggal dunia dikarenakan memang kondisinya sakit, benar-benar sakit. Untungnya kami dapat pesan dari Bapak Kasat Binmas, segera diurus suratnya, legalitasnya semuanya. Akhirnya kami mengadu Bang pada saat itu. Kami mengadu Bapak Kapolres, kami juga mengadu ke Bapak Bupati. Jadi polisi mengadu ke polisi? Iya Bang, karena kan biar izinnya dipermudah Bang. Betul, ya. Jadi kami sampaikan ke Pak Kapolres sama Pak Bupati pada saat itu. Mohon izin Komandan, mohon izin Bapak Bupati. Kami ini merawat orang dengan gangguan jiwa. Yang khususnya rentan warga Lamongan ini kami gratiskan Bang. Khusus warga Lamongan kami gratiskan meskipun tidak selamanya, mungkin 3 bulan. 3 bulan. Takutnya nanti kalau ada apa-apa bagaimana Pak? Akhirnya besoknya dinas kesehatan datang, dinas sosial datang, dan alhamdulillah kami sekarang sudah legal. Dan kami sekarang sudah jadi percontohan. Ada adik mahasiswa, mungkin dari kedokteran, keperawatan, bahkan terakhir kemarin dari mahasiswa psikologi datang belajar ke kami. Karena di kami bantu juga di sana. Karena di kami tidak ada pemasungan. Di tempat kami dari mulai jam 3 pagi kita sudah bangunkan untuk sholat lail nggih. Habis itu sholat subuh, habis itu tadarusan, lanjut olahraga di luar dari pondok, habis itu mandi, sholat duha, makan, minum obat, baru mereka bisa istirahat. Jadi kami tata sedemikian rupa sehingga mereka tidak ada waktu untuk melamun, tidak menuruti bisikan-bisikan. Kan orang dengan gangguan jiwa itu kan hormon yang ada di kepala yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan perasaan itu sudah terganggu. Jadi kadang ada bisikan itu bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Itu yang jangan sampai. Makanya saya mengisi kegiatan-kegiatan yang positif itu. Pak Purnomo kan pernah bilang bahwa ODGJ itu bukan butuh obat, tapi butuhnya perhatian, sayang. Tapi kan Pak Purnomo juga harus dinas. Ibu juga harus mengurus keluarga. Nah, membagi waktunya gimana antara Bapak, Ibu? Tapi Bapak harus bersyukur sih punya Ibu yang luar biasa mengurus yayasan sampai sekarang. Dan Ibu harus bersabar punya. Pasangan yang bersyukur dan bersabar ini. Bersyukur dan bersabar ya. Kalau saya kan, saya pulang pasti bawa orang dengan gangguan jiwa. Saya. Terus saya tinggal dinas, istri saya di rumah. Sempat masih awal-awal, masih 5 itu istri saya sampai mengancam ke saya. Saya ada laporan Pak, ada orang dengan gangguan jiwa jatuh dari jembatan, perempuan pada saat itu. Saya ditelepon teman, saya bilang oke saya berangkat nih. Istri saya bilang pokoknya kalau sampean berangkat Mas, enggak usah tidur sama saya. Saya kunci, jadi saya diamkan dulu. Begitu istri saya tidur, saya tinggal. Pulang-pulang saya udah bawa pasien ODGJ itu perempuan. Masya Allah. Dan Ibu karena Bapak sudah biasa begitu ya sudah akhirnya menerima aja ya Bu ya? Saya
Ya, nah, di titik mana gitu Bu air ya? Ya, di titik balik mana Ibu? Butuh apa ya? Waktu. Menaikkan dan menurunkan pikiran ini. Saya cuma gini aja ngeluhnya sama Allah. Ya Allah, kenapa aku dikasih cobaan yang sama dan yang sama? Sebenarnya saya ini mau diarahkan kemana? Saya gitu itu. Ternyata Allah itu ya mungkin memberikan luluh lah di hati saya ngelihat mereka. Saya cuci piring terus dibantuin gitu. Nyapu, saya dibantuin. Oh, alah, ternyata yo kasihan juga gitu. Pada titik seperti itulah saya lulu. Akhirnya kalau toh saya ngidangkan makanan, mereka yang duluan dulu di meja makan, ya sudahlah mau diapa gitu. Kadang anak saya teriak-teriak, "Mama, lihatin Ma, ini ada yang masuk di kamarku," gitu. Sudah tidur di dalam awalnya kamarnya Bang, itu awalnya pada saat kami nggak punya tempat. Nggak punya tempat. Terus akhirnya semuanya sudah menerima. Oh, ternyata Allah itu mau membimbing, mengarahkan saya untuk merawat seperti ini dan memang harus lebih sabar. Dan alhamdulillah barokahnya luar biasa, luar biasa. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun itu ketika ada keluarga yang besuk, anaknya sehat, bisa diajak komunikasi yang sebelumnya itu marah-marah, teriak-teriak, namanya saja tidak tahu. 2 minggu ada yang besuk. Ingat. Terus berpelukan, terus minta maaf Bu, minta maaf Pak, minta maaf gitu. Itu yang bikin kami itu, itulah yang tidak bisa dinilai dengan. Yang lebih susahnya gini Bang, kita kan ada konten Bang. Jadi terkadang warga masyarakat menyampaikan ke Pak ini nanti konten aja. Saya bilang bukan. Kami datang bukan hanya sekedar konten, kami datang saya bawa. Saat lagi viral misalnya begitu ya? Iya Bang, jadi kalau jemput. Siap. Jadi kan kami dapat kabar nih Bang, kadang orang dengan gangguan jiwa ini keluarganya malu Bang. Malu karena dianggap aib. Yang kedua kita tidak bisa menyalahkan keluarga itu Bang. Karena kenapa orang dengan gangguan jiwa ini harus dipasung? Karena keluarganya pun lebih menyelamatkan dirinya. Nanti kalau ada apa-apa Bang. Jadi pada saat kami datang ada laporan, Pak di sana ada yang dipasung puluhan tahun. Kami datang ke sana karena sekarang sudah melek media Bang. Jadi Pak jangan di konten Pak anak saya. Saya bilang kami datang bukan hanya sekedar konten Bu. Kami rawat, kami jemput. Saya pastikan kami rawat gratis sampai anak ibu sehat. Ada beberapa keluarga yang menolak. Kalau memang ini diambil Pak Purnomo, kalau memang ini dilepas Pak Purnomo, tanggung jawabnya Pak Purnomo. Saya bilang oke, saya tanggung jawab. Yang penting ada hitam di atas putih. Kalau nanti terjadi apa-apa ibu nggak nuntut. Kami rawat Bang hampir setahun, 1,5 tahun. Ibunya kami kabari sehat anaknya, tetap nggak mau jemput. Begitu kami kirimkan video melalui teman saya polisi. Kan polisi ada di Indonesia nih Bang. Tolong dikirimkan keluarganya datang Bang. Begitu keluarganya datang yang awalnya sampai ini aja lubang Bang. Puluhan tahun, karena luka puluhan tahun. Begitu ibunya datang dipeluk, ibu aku sehat, aku minta pulang. Mau tidak mau ibunya menerima Bang. Kalau sudah kayak begitu, langitnya sudah kasih kita berkah barokah. Itu tapi kan proses menuju itu, kesabaran menuju itunya itu lama sekali. Kan Pak Purnomo udah 7 tahun nih. Sekarang apakah melihat ODGJ itu excitednya masih sama seperti di awal atau karena udah sudah biasa ngelihat ini atau tetap ada percikan-percikan yang merasa harus diambil gitu? Iya. Saya terakhir kemarin Bang yang sampai robek ini 4. Sampai robek 4 Bang, saya mendekat. Iya. Jadi kita kan niatnya ini menyelamatkan Bang. Bukan untuk melukai, bukan. Jadi kalau saya ngelihat ada orang dengan gangguan jiwa di jalan, bukan kami kejar Bang, bukan. Bukan kami jeglang, bukan. Gimana caranya kami dekat biar mereka bagus. Kalau memang kami sakitin buat apa kami datang. Begitu kami ambil Bang, kami dihantam, jadi robek, ya kami ketawa aja karena memang ini resikonya. Anak saya dilempar batu, istri saya kadang dipukul, Bang. Namun semuanya ini akan dibalas di saat pasien ODGJ itu bisa mengucapkan Pak Purnomo terima kasih. Kalau dia sudah sehat mesti minta maaf. Nah, kalau dia sudah sehat minta maaf saya ya Bu ya. Ibu saya minta maaf. Ada titik memang mereka sadar kembali ingat melakukan hal-hal yang saya tahu, saya sadar bahwa tidak ada yang ingin seperti mereka. Apa ada yang ingin seperti mereka? Tidak ada. Tidak ada juga keluarga yang ingin diberikan cobaan. Keluarga memiliki keluarga yang seperti itu. Jadi kalau kita pun bisa merawat itu bagi saya
Ya Allah. Itu anugerah luar biasa ya Bu ya, berkah. Terakhir, apa yang saat ini ada di pikiran Pak Purnomo dan Ibu ke depannya? Yayasan ini akankah terus membantu apa yang ingin dikembangkan, apa yang masih dibutuhkan kalau dari Pak Purnomo? Alhamdulillah malam hari ini yayasan kami sudah memiliki tempat yang lebih besar. Insya Allah lebih, mungkin kalau untuk menampung orang lebih 1.000. 1.000 orang? Sudah 1.000 bisa? Karena ini besar, tempatnya udah besar. Berarti kapasitasnya akan bertambah dong? Kapasitasnya bertambah, nanti kami akan juga siapkan masjid. Dan kami sampaikan bahwasannya siapapun yang memiliki keluarga orang dengan gangguan jiwa, segera komunikasi dengan Puskesmas. Dan kami juga sampaikan bahwasannya tenaga medis ini lebih mengutamakan keselamatan Bang. Karena orang dengan gangguan jiwa membahayakan. Ya. Jadi lebih perlunya edukasi kepada keluarga-keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa. Karena ada obatnya. Jadi kenapa tidak diperjuangkan untuk kesembuhannya? Jadi jangan dipasung. Mereka pun juga tidak ingin seperti itu. Anak-anak yang sudah sehat saya tanya, kayak apa rasanya dipasung? Kayak nyopir bis Bu, bilangnya kaki di depan, habis itu cuma bisa gini. Jadi mereka juga ingat saat dipasungnya. Di saat dilepas mereka seneng. Kita tanya gimana? Kemarin dipasung bagus nggak? Ya nggak enak saya Pak, enak lebih begini. nyaman ikut ibu gitu. Makanya Kan mereka itu merasakan ya, pasung seperti apa. Bisa merasakan. Semoga ini bisa jadi selain inspirasi, tapi semakin banyak jalan juga untuk Bapak dan Ibu merawat ODGJ, karena kalau secara pahala kita semua yakin lah Ibu Bapak mendapatkan berkah yang luar biasa, tapi semoga semakin banyak pihak yang terbantu juga, semakin banyak juga yang bisa sembuh, karena itu yang diharapkan juga oleh Bapak dan Ibu ya. Sekali Terima lagi. kasih. Terima kasih Pak Purnomo, Bu Lili, berkah terus. Amin ya Allah. Semangat terus, mudah-mudahan makin banyak manfaatnya, makin banyak orang yang peduli juga. Betul. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi, selamat malam Pak Purnomo juga.